Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Alfi Hamidah. Di kesempatan kali ini aku mau cerita ke kalian gimana caranya aku bisa dapat administrasi anak aku dari mulai akte kelahiran, kakak, dan juga KIA-nya dia tanpa aku harus ke kantor kecamatan atau ke Dispenduk Capil, guys. Simak videonya ya, jangan di-skip. Nah, jadi awal mulanya ini adalah aku itu pengurusan administrasi anak aku yang pertama itu semuanya aku limpahin ke suami. Karena suami mungkin sibuk dan nggak sempat ngurus, akhirnya dilimpahkan ke seseorang yang aku nggak ngerti. Dan kalian tahu apa? Jadinya itu ketika anak aku usia 2 tahun. Karena aku udah pernah pengalaman seperti itu dan aku nggak mau lagi seperti itu, aku ingin anak aku ini yang ngurus aku sendiri. Dari mulai administrasi dia akte, kakak, dan KIA-nya dia. Makanya aku berpikir untuk nunggu anakku 6 bulan dulu baru aku ngurus. Karena udah 6 bulan kan udah masuk makanan. Jadi udah bisa aku tinggal, aku titipin gitu. Dan ternyata apa? Salah. Anak aku nggak bisa aku titipin, aku tinggal. Jadi terpaksa mau nggak mau aku harus ngurus dari rumah. Karena menurut aku kasihan banget ya kalau aku harus bawa dia untuk antri berkas, dipanggil. Belum lagi nanti kalau waktunya dia ASI, belum lagi waktunya dia makan. Kan kalau antri di sana kan kita nggak tahu ya 1 jam 2 jam beres. Nah dari situ akhirnya aku searching, aku cari tahu gimana caranya bisa ngurus itu tapi tanpa harus ke Dispenduk Capil dan ke kecamatan, bisa di rumah aja sama anak aku. Dan aku nemu caranya. Gimana caranya? Simak videonya. Nah, jadi aku kan berdomisili di Kabupaten Kediri. Jadi namanya aplikasi itu adalah Sahaja 1 Hari Jadi. Dimana nanti di sini kita bisa lihat, kita bisa bikin KIA, KTP elektronik, akte kelahiran, perkawinan, pindah keluar, akte cerai, dan lain-lainnya. Untuk di daerah kalian bisa searching sendiri kalian di daerah mana, dan pastikan sudah ada semua di online, guys, karena sekarang semuanya sudah online. Jadi kalian gak usah perlu repot-repot lagi untuk antri ya. Next, karena aku mau bikin akte kelahiran, jadi aku harus klik akte kelahiran dulu. Setelah aku klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Untuk pengajuan akte kelahirannya, surat keterangan lahir yang ada di buku KIA dengan stempel lengkap, buku nikah, kartu keluarga yang lama, kartu elektronik orang tua, kartu elektronik pelapor, dan 2 saksi. Dan di sini ada 1 form yang kalian bisa dapatkan di linknya di Dispenduk Capil. Nah, nanti di sini akan diminta form yang dimana itu ada 4 lembar. Di situ aku harus nulis nama lengkap, kelahiran, panjang berapa, nama, lahir di mana, pembantu lahirannya siapa, kayak gitu-gitu. Dan formnya nanti aku cantumin alamatnya sesuai yang ada di Dispenduk Capil ya, guys. Nah, terus yang di bawah ini formulir data pelapor ini kalian isi yang laporan siapa. Kalau misalkannya yang laporan kalian harus laporan, atau kalau misalkan suami kalian yang laporan, kalian harus tulisnya suami kalian yang laporan, gitu aja. Jadi ini nggak harus itu ayah atau ibu, nggak harus. Jadi ini yang lapor siapa itu kalian bisa isi. Lalu di bawahnya ada formulir data kelahiran. Ini ada nama bayinya, tanggal kelahiran, panjangnya berapa, itu kalian isi sesuai data yang di KIA. Habis nama, tempat lahir, jenis kelamin, tempat dilahirkan, hari, tanggal, pukul, jenis kelahiran ke, penolong, bayi, panjang, sama berat badan kalian isi sesuai KIA. Dan padahal nanti juga kita ngisi di formnya juga sesuai sama ini, guys. Jadi memang agak banyak yang diisi. Mungkin ribetnya di sini ya, buat kalian yang susah atau malas ngisi pasti akan merasa ribet banget sih, banyak yang diisi gini ya. Memang ya sebanding dengan apa yang kita dapatkan, karena kita nggak usah kesana langsung jadi, guys. Terus di sini kalian bisa isi lagi formulir data orang tua. Nah, kalau tadi pelapor itu cukup salah satu aja. Nah, untuk formulir data orang tua ini harus lengkap. Ayah sama ibunya ada nama, nik, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan ibunya juga. Setelah itu kalian isi form data saksi ke-1, saksi kedua, dan ini juga penting ya, guys. Dan jangan lupa di surat keterangan lahir saksi 1, saksi 2 itu tanda tangan di buku, dan kalian samain sama yang kalian tulis di sini ya, saksinya ya, biar di approve sama Dispenduk Capilnya supaya di approve. Lalu kalian isi bagian formulir lampiran foto atau scan. Nah, ini gampang-gampang susah sih kalau menurut aku. Yang pertama ya, surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan atau bidan wajib di buku KIA ya, guys. Dan ini kalian jangan sampai rusak.
karena kalau misalkan ini hilang katanya nggak bisa minta lagi tuh. Yang kedua, kartu keluarga wajib. Terus yang ketiga, opsional aku nggak isi. Buku nikah ini awalnya aku nggak isi ya guys, tapi sebenarnya harus diisi. Nanti aku dapat jawaban kalau misalkan laporanku kurang gitu. KTP elektronik orang tua harus diisi, saksi juga, terus data yang lainnya. Nah, ini kenapa nggak aku isi sih? Sebenarnya aku mikirnya kayak opsional. Opsional itu kan berarti bisa diisi, bisa enggak kan ya. Beda kalau misalkan di sini tulisan wajib kan berarti harus aku isi gitu loh. Aku kira opsional tuh bisa diisi, bisa enggak. Jadi nggak aku isi awalnya. Dan nggak ngerti kenapa ternyata wajib diisi. Di sini udah ada statusnya, aktenya validasi. Terus nah ini ada batal guys karena ada yang kurang. Nah ini kekurangannya. Setelah itu aku pengajuan lagi nggak bisa karena sudah lebih dari jam 3. Nah ini juga menurut aku kekurangannya dari sistem ini ya, karena kan kalau sistem online itu harusnya kapan aja bisa diakses, tapi di sini itu ada jamnya. Jadi jamnya itu sesuai sama jam operasionalnya mereka guys. Jadi kalau misalkan kalian bisa inputnya jam 7, jam 8, baru bisa nanti jam 12 atau jam 1 baru dibales. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang kayak tadi, kayak aku kurang, itu jam 3 kita mau isi lagi nggak bisa, jadi harus besok harinya gitu. Setelah esoknya aku coba lagi dan ternyata masih ada yang salah. Mohon ditulis nama anak pada surat keterangan lahir dan upload. Aku lupa kalau misalkan di surat keterangan lahir yang ada di KIA itu belum ada namanya anak aku, karena dulu pas lahir ditanya nama, aku bilang memang belum ada namanya. Nah pas waktu aku foto kemarin aku juga lupa nggak nulis, akhirnya dikembalikan lagi, aku isi, aku benerin dan aku kirimkan lagi, dan ini sudah berhasil ya. Silahkan menunggu beberapa saat lagi, kami sedang memproses penerbitan dokumen Anda. Nah setelah ini kan jam 10 ya, ini kalian bisa lihat sendiri, tara, jam setengah 2 ya, hampir jam 1 lebih sih baru dikirim. Nah terus habis itu sekitar jam 3 baru bisa untuk di download mandiri ya guys, jadi downloadnya mandiri. Nah ini udah selesai prosesnya, udah bisa di download. Ini aku download mandiri, habis itu aku simpen. Beneran ya guys ya, ini beneran 1 hari jadi ya, kalian bisa lihat tanggalnya sendiri di sini, tanggalnya masih tetap, cuman jamnya aja. Nah terus aku coba-coba, setelah aku bikin akte, aku bikin KK. Nah langkahnya masih sama, kalian bisa pencet tanda plus di sebelah kanan, nanti kalian ikutin langkah-langkahnya kayak bikin akte. Terus nanti akan lebih cepet ya guys ya, jadi tinggal keperluannya apa, kakak baru, kakak pindah, kakak rusak, kakak hilang atau gimana, nanti kalian harus ngikutin langkah-langkahnya. Selamat mencoba. Nah terus habis itu aku udah berhasil bikin kartu keluarganya. Lebih gampang ya guys daripada bikin akte, karena tadi ada harus download formulir dulu, ngisi dulu, terus habis itu kita foto, dimasukin ke lampirannya. Kalau ini enggak, tinggal ngisi aja. Habis itu aku bikin KIA anak aku, yang aku kirain bakalan jadi ternyata tetap harus disuruh ambil. Cuman di sini keterangannya adalah KIA dapat diambil pada hari dan jam kerja di kantor Dispenduk Capil Katang, Jalan Pemenang nomor 1 Ngasim, Kediri. Jadi ini udah jadi KIA-nya anak aku tinggal ambil aja ke sana. Masih lebih cepet ya daripada harus ke sana antri, tetap aja mempermudah lah ini intinya. Cuman tadi kekurangannya ada 2 ya guys. Kita harus menunggu jam operasionalnya buka, sama balasannya itu nggak secepat yang kita kira. Jadi kita juga tetap kayak antri, cuman bedanya kita antrinya di rumah. Kita nggak usah antri ke sana, kita antrinya di rumah. Kita bisa lakukan aktivitas kita di rumah, tapi kita juga bisa ngurus ke sana gitu. Kalau dari aku sih ini approve ya, bener-bener membantu sekali buat kalian yang nggak bisa izin untuk kerja atau yang habis melahirkan mau ngurus administrasi anak, cocok banget ini. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya aku semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.